Tahukah Anda bahwa melalui tulisan, Anda bisa menebak kepribadian seseorang? Bagaimana mungkin koran ditulis dengan tulisan tangan? Simak informasi lengkapnya setelah jeda berikut ini, tetap di On The Spot. Bertemu bersama saya. Seiring dengan semakin majunya teknologi, kegiatan tulis-menulis dengan tangan semakin jarang kita lakukan. Seseorang lebih sering menulis pesan pendek dengan ponsel, menuliskan ide-idenya dengan cara mengetiknya menggunakan perangkat komputer atau laptop, serta mengirim surat elektronik atau email, dibandingkan harus menulis surat di atas secari kertas. Kini, tulisan tangan lebih sering dilakukan oleh para siswa dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebenarnya, kegiatan menulis tangan sebaiknya terus dilakukan, bahkan bagi orang dewasa sekalipun. Dianjurkan untuk mencatat dan menulis dengan tangan pada saat menulis jurnal, artikel, dan lain-lain. Karena ternyata proses menulis mengaktifasi self-processing, yaitu pemahaman yang jauh lebih dalam daripada yang bisa didapatkan pada saat kita mengetik. Selain memiliki manfaat, malam ini kami merangkum beberapa fakta unik tentang tulisan tangan dalam informasi berikut. Tahukah Anda bahwa lewat tulisan tangan kita bisa membaca kepribadian seseorang? Seni membaca tulisan tangan ini dikenal dengan nama grafologi. Grafologi tidak hanya digunakan untuk menilai kepribadian, melainkan banyak hal terkait karakter, kemampuan, dan lain sebagainya. Pada saat seseorang menulis, ia secara tidak sadar mengindikasikan berbagai hal mengenai dirinya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sebuah tulisan tangan dapat menunjukkan lebih dari 5.000 kepribadian yang berbeda. Hal yang paling sederhana adalah dengan melihat ukuran tulisan. Dalam grafologi, ukuran kecil berarti sangat pendiam, sering menyendiri, memiliki segudang ide cemerlang, suka berpikir ilmiah, memiliki konsentrasi kuat, serta mandiri. Orang dengan ukuran tulisan sedang cenderung sulit menerima perubahan dan mengandalkan logika setiap kali mengambil keputusan. Sementara orang dengan ukuran tulisan tangan yang besar biasanya lebih fleksibel, suka bersosialisasi, selalu ingin dihargai, suka mencari perhatian, dan memiliki ambisi tinggi. Selain ukuran, beberapa hal yang bisa dilihat dalam membaca kepribadian seseorang adalah bentuk tulisan, kemiringan, tekanan, bentuk huruf tertentu, dan lain sebagainya. Sebagian perusahaan memanfaatkan grafologi dalam proses rekrutmen. Metode ini juga pernah digunakan dalam proses pengadilan. Seringkali seseorang merasa heran ketika bentuk tulisan tangannya cenderung berubah-ubah dari waktu ke waktu. Selain tulisan tangan, bentuk tanda tangan juga kerap kali berubah, meski kita membuatnya hari yang sama. Namun kita tak perlu khawatir, karena situasi ini adalah hal yang cukup normal. Manusia memiliki psikologi yang dinamis, yang dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya pada saat itu. Dalam ilmu grafologi disebutkan bahwa tulisan tangan merupakan representasi dari gambaran karakteristik penulisnya. Tulisan tangan sebagai cerminan psikologi seseorang dan akan terus berubah mengikuti perkembangan psikologis yang terjadi di dalam dirinya. Merupakan suatu hal yang wajar jika seseorang memiliki tulisan tangan yang berbeda-beda pada situasi tertentu. Tulisan tangan antara seseorang yang sedang depresi akan berbeda dengan tulisannya ketika sedang bahagia. Gejolak emosi yang mempengaruhi psikologi seseorang juga akan mempengaruhi bentuk tulisan tangannya. Perubahan gejolak emosi sekecil apapun akan muncul pada tulisan tangan. Dan perubahan bentuk tulisan yang seperti ini bersifat hanya sementara, lantaran hanya mengikuti suasana hati penulisnya. Dalam grafologi dijelaskan bahwa faktor perkembangan psikologis dan perubahan perilaku juga akan mempengaruhi keseluruhan kualitas tulisan. Uniknya, meski saat berada di sekolah dasar, kita semua diajarkan untuk menulis dengan bentuk huruf yang sama.
Kenyataannya, tak ada satupun di antara kita memiliki bentuk tulisan tangan yang sama persis. Hampir setiap orang memiliki ciri khas tulisan masing-masing. Ada yang memiliki tulisan tangan yang tak rapi, tapi ada juga yang mampu menulis tangan dengan sangat baik. Kita mungkin dulu pernah menghina tulisan tangan teman kita yang tidak karuan bentuknya, atau kerap mengistilahkannya sebuah tulisan tangan yang sulit dibaca dengan kiasan tulisan dokter. Uniknya, di dunia ini ada seorang pria bernama Sebastian Lester yang memiliki tulisan tangan sangat baik. Keindahan tulisan tangannya bahkan membuatnya dijuluki sebagai The Master of Calligrapher, atau manusia dengan tulisan tangan terbaik di dunia. Sebastian mampu menulis logo-logo ternama dengan akurat persis dengan aslinya. Semangat pria ini berawal dari minatnya menulis alfabet Latin. Karya-karyanya juga banyak terinspirasi dari kaligrafi bahasa Arab. Gotta get away from here. Gotta get away from all these things, girl. Pada 2012 lalu, seorang gadis mungil bernama Annie Clark membuat banyak orang terkagum-kagum. Ini karena Annie yang kala itu masih berusia 7 tahun berhasil meraih penghargaan dari lomba tulisan tangan terindah tingkat nasional. Padahal Annie memiliki tangan yang tidak sempurna. Kekurangannya ini tidak pernah menjadi sebuah penghalang bagi gadis asal Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat ini untuk menghasilkan karya yang indah. Memiliki sifat pekerja keras, bertekad kuat, serta selalu belajar dari kesalahan yang pernah ia lakukan, menjadikan Annie sebagai seorang anak perempuan yang tangguh dan tabah. Lomba yang diadakan oleh perusahaan seni bahasa dan bacaan Zener Blosser ini memang diselenggarakan bagi para difabel. Seorang wanita asal Handan, Provinsi Hebei, Cina yang bernama Shen Qiyuan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Wanita yang berprofesi sebagai seorang penerjemah bahasa Inggris ini memiliki kemampuan menulis dengan kedua tangannya dalam waktu bersamaan. Bahkan, ia mampu melakukan hal mengesankan ini dalam dua bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Cina dan bahasa Inggris. Yang lebih mencengangkan, ia dapat menulis secara vertikal dengan satu tangan dan secara horizontal dengan tangan yang lain. Kemampuan yang dimiliki Shen ini dikenal dengan nama ambidextrous. Shen mengaku bahwa ia tak sengaja menemukan bakatnya ketika duduk di bangku sekolah menengah atas. Kala itu, ia kewalahan dengan jumlah pekerjaan rumah bahasa Inggrisnya. Saat itu ia menyadari bahwa ia dapat menyelesaikan tugas-tugasnya lebih cepat jika menulis memakai kedua tangan bersamaan. Sejak itulah, Shen mampu menulis dengan kedua tangannya dalam waktu bersamaan. Surat kabar atau koran biasanya dibuat dengan kecanggihan teknologi, namun berbeda dengan media cetak yang satu ini. Harian Musalman adalah salah satu harian berbahasa Urdu yang terbit di Chennai, di India, yang menjadi satu-satunya harian yang masih ditulis tangan. Koran yang berdiri sejak 1927 ini terdiri dari 4 halaman yang ditulis tangan oleh ahli kaligrafi sebelum diproduksi massal dengan mesin cetak. Ahli kaligrafi yang menulis koran tersebut dikenal dengan nama katib. Katib tidak bisa digantikan oleh sembarang orang. Bayangkan saja, ketika kaligrafi yang dibuat salah, maka katib harus membuat ulang kaligrafi tersebut. Untuk membuat berita membutuhkan waktu 3 jam per selembar kertas. Kantor harian Musalman juga sangat sederhana. Hanya terdapat 2 kipas, 3 lampu, serta komputer yang digunakan untuk mencari pengiklan. Pemirsa, itulah berbagai fakta unik tentang tulisan tangan versi on the spot. Seorang wanita
wanita muda meninggal dunia usai menjalani terapi chiropractic. Apa sebenarnya chiropractic itu? Apa manfaatnya? Amankah bagi kesehatan? Simak informasi mengenai terapi ini setelah jeda berikut. Tetap di On The Spot. Gaya kekinian